Ya, masih dengan saya dan istri saya. Kita akan ngobrol sekarang soal topik hedonisme ya, atau konsumer itulah namanya ya. Apa nama? Ya, orang yang hidup branded gitu ya, berusaha untuk up to date dengan situasi zaman. Ya, ini sih sebenarnya pergumulan juga di antara kita pelayan Tuhan juga ya, karena kan ada tuh yang apa sih yang di sosmed itu yang pastor apa? InStyle. Iya, ada salah satu sosial media, saya nggak tahu siapa yang buat, siapa yang adminnya gitu ya. Ada bikin pastor InStyle gitu ya, dimana menyoroti gaya-gaya dari para hamba-hamba Tuhan ya, tasnya lah, bajunya lah, dan jam tangannya lah dan sebagainya. Dan ya itu kita mau ngomongin nih. Nah, kalau menurut lu gimana? Sepanjang pengamatan, sepanjang hidup, bukan soal hamba Tuhan aja ya. Hidup hedon itu, hidup gaya itu, berusaha untuk up to date itu, di hati lu gimana? Berarti itu tergantung orangnya juga sih kalau aku bilang. Gimana tuh? Enggak, maksudnya ada orang-orang tertentu yang kalau dia nggak ada ya dia nggak berusaha untuk kesana. Tapi begitu dia diberkati, dia berusaha untuk membeli suatu produk yang ternama gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang dengan karakter walaupun dia diberkati ya dia apa adanya. Bener kan? Gitu. Kayak siapa yang ini Facebook. Itu kan dia orang yang diberkati gitu. Tapi yang buat Facebook. Iya. Tapi kehidupan Mark. Iya, kehidupan dia Susu gitu namanya. Susah soalnya. Ya. Kehidupan dia istrinya gitu, nggak kelihatan yang harus pakai yang branded gitu. Ini yang kita lihat dari sosial media aja gitu. Maksudnya berarti kan kayak gitu tergantung orangnya masing-masing. Sebenarnya sih kalau lucu ya, kalau gue kan udah melayani Tuhan cukup lama ya. Terus yang ketemu sama jemaat kan lebih sering gue daripada lo kan ya. Justru orang tuh kalau kaya yang gue temuin nih, bener-bener kaya gitu. Kaya bener-bener kaya ya. Itu malah santai hidupnya. Ya justru yang baru on the way kaya raya itu ya, itu yang memang mungkin atau OKB. Ya gitulah ya orang kaya baru. Tapi sebenarnya sih kalau menurut pandangan gue ya, ada banyak sisi nih. Pertama, prioritas hidupnya kita lihat dulu. Sebab punya uang atau nggak punya uang itu sebenarnya tidak akan membuat kita otomatis jadi hedon. Ya, karena tadi banyak bukti tadi orang kaya yang gue lihat juga hidupnya biasa aja, dia mewah. Ya orang kaya kalau punya rumah di Pondok Indah ribuan meter, ya normal lah gitu ya. Orang kaya punya mobil lebih dari satu dan mobilnya semuanya nilainya belasan M, ya normal aja gitu karena mereka kaya gitu ya. Cuman hidupnya biasa aja sebenarnya ya. Cara ngomongnya, cara pakaiannya ya otomatis kalau dia kaya gitu ya. Kan gini, logika aja nih, kita ngomong dua aja nih. Kalau kita misalnya jadi orang kaya nih, masih mungkin nggak kita misalnya beli, lo kan sering beli daster di pasar 8 tuh. Masih mungkin nggak kita beli? Nah, kalau lo kaya raya gitu loh. Ya nggak mungkin lah. Kalau kaya raya ya. Bukan, soalnya itu adem. Ya pasti kan jalannya ke Plaza Senayan, pasti jalannya iyalah, pasti jalannya kan yang di butik-butik terkenal karena otomatis kalau kita punya uang beli barang harganya kalau sekarang kita nilai mahal, ya enggak bagi orang yang kaya raya gitu kan. Tapi balik lagi, kalau kayak begitu kan tergantung orang masing-masing. Kayak misal aku udah nyaman banget belanja di situ gitu. Bukan karena produknya itu memang adem gitu kan, bahannya bagus. Nah terus seandainya punya uang juga gitu, apa salahnya beli di situ, lebih murah. Ya kalau gue sih itu kan kalau gue sih
Kalau gue sih nggak begitu ya. Makanya itu saya sama apa namanya yang admin Pastor in Style itu sih nggak terlalu cocok gitu ya. Sebab kalau kalau gue aja ya, kalau gue tuh nilainya, kalau saya kayak gimana gitu. Kalau gue tuh nilainya tuh, lo nilai orang tanpa lo kenal orang tersebut. Contohnya beberapa nama-nama yang disebut pendeta-pendeta yang pakai bling-bling-bling itu emang kalau kita pelajari hidup mereka dan siapa mereka itu berasal dari keluarga yang memang sudah mapan. Misalnya contohnya ya, dengan jadi anak orang kaya ketika mereka belum menikah, jadi anak orang kaya, punya jam misalnya merek apa namanya Rolex, mungkin sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Ya, kemudian mereka jadi dewasa, tiba-tiba dipanggil menjadi hamba Tuhan gitu. Pertanyaan saya, kalau sejak kecil sudah pakai jam Rolex asli, saudara, bapaknya mampu belikan dan bukan cuma satu, ke sekolah aja dia pakai Rolex dan dianggap itu biasa aja. Terus ketika dia dewasa, tetap jadi orang kaya, kan dapat warisan dari orang tuanya, terus melayani Tuhan, full melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah dia mungkin turunkan itu jamnya jadi merek diganti, ya? merek Alba yang pernah lo beliin buat gue dulu. Jadi saya pernah kemalingan gitu ya sama tukang AC ya, jadi diambil tuh jam tangan saya sampai beberapa, ada 2 atau 3 hilang gitu semuanya. Jadi sih saya kasihan karena saya nggak pernah pakai jam gitu ya, selalu pakai jam saya tidak mahal tapi lumayan lah gitu ya, karena saya nggak pernah beli jam yang abal-abal gitu. Nah tiba-tiba dia kasih jam saya jam 100.000. Gue bukannya nggak bersyukur, yang cuma kerasa gitu loh, ini jam ini gue nggak tahu, ini kan dikasih jemaat kan, tapi kan enak gitu di tangan gitu ya Bapak Ibu, apa besinya apa namanya nggak tahu lah, ini namanya enak, dikasih jam lo yang 100.000 itu geser di kulit aja gimana. Nah logikanya kan begitu, saudara. Nah kalau anak itu dari kecil sudah punya Rolex, terus dia dewasa, bapak ibunya mati, dia dapat warisan, terus dia terpanggil jadi hamba Tuhan. Masa dia menurunkan standarnya itu? Bagi gue enggak. Jadi kalau dia akhirnya terus pakai Rolex, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah yang apa namanya, yang nggak bagus, yang nggak elok itu yang mengada-ada itu loh, ya. Karena ingin dianggap hamba Tuhan yang berhasil, ya kalau kita ngomong hamba Tuhan ya, hamba Tuhan yang diberkati, maka dia beli jam Rolex kredit misalnya gitu, ya kreditnya sih nggak masalah, cuma kan mestinya kalau dia masih belinya kredit, ya ngapain beli jam gitu, yang bukan apa primer, benar, yang bukan pokok gitu ya. Kalau dia masih kredit, berarti kan dia masih ada sesuatu yang harus dia penuhi yang pokoknya dulu dong gitu ya. Ya ngapain beli Rolex gitu loh, ya. Dan bukan jadi justifikasi juga akhirnya beli Rolex palsu, ya itu akhirnya kita memfasilitasi pembajak-pembajak atau orang-orang yang buat palsu-palsu di luar sana, yang tentunya dosa. Ya kita beli aja yang asli, yang ori, tapi yang standarnya jauh dari Rolex, misalnya merek Seiko kah, ya merek apa nih? Alexander Christie. Iya apalah gitu ya, yang harganya nggak mahal tapi ori gitu, yang enak juga yang penting kita nyaman lah. Jadi bagi gue tuh hedon tuh ya orang-orang yang hidupnya di luar apa namanya, di luar apa ya, kebutuhan gitu. Iya, di luar kemampuannya dia gitu ya. Kalau dia mampu, ya bagi gue ya nggak masalah. Jadi makanya tadi beberapa hamba Tuhan yang disoroti oleh Pastor Insal itu sih saya nggak kenal deket, tapi saya tahu dari beberapa orang terdekatnya memang orang yang kaya gitu ya, dari awalnya kaya. Jadi kalau si Bu Pendeta ini pakai tas Hermes gitu ya biasa, emang dia dari orang kaya, atau suaminya dulu sebelum jadi pendeta emang pengusaha atau pejabat tinggi ya, jadi rentengan Hermes ya biasa. Lah gitulah. Nah kalau lu ya sekarang ini pakai Hermes, ya pasti Hermes buatan Mangga 2 gitu, dan akan saya larang, buat apa gitu ya beli palsu juga. Ya. Puji Tuhannya. Nah jadi itu kita harus lihat konteksnya dulu, dan tadi prioritas tadi. Nah kalau dia mampu, tapi kalau dia tahu prioritas dia itu untuk Tuhan, jadi harta yang berkelimpahan itu ya mestinya tidak dipakai semata-mata untuk memuaskan daging, kan begitu ya. Tentu ada apa dia pakai untuk memperbesar kerajaan surga kah dan lain sebagainya. Jadi itulah yang harus kita sikapi soal konsumerisme atau hedonisme ini ya. Yang penting kalau bagi saya kita tidak jadi terjerat gitu kalau kita jadi orang yang hedon gitu ya.
Kalau kita masih bisa mampu ya, dan memang itu di kemampuan kita, ya silahkan saja menikmati hidup. Wah Pak, boleh nggak menikmati hidup? Boleh aja lah, kita di dunia ini kan cuma sementara gitu ya. Emas dan perak nggak kita bawa pulang juga ke sorga gitu ya, nggak dibawa ke kubur juga. Jadi ketika diberkati ya, bisa makan enak di restoran ya silahkan, bisa beli mobil yang nyaman ya silahkan gitu ya. Terlebih lagi kalau kita punya percaya sebenarnya, kita memberkati banyak orang di luar sana, tentu jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya itu paling jadi sikap kita ya. Tapi juga hedon juga sekarang tuh bukan soal branded loh, tapi kita terpancing gara-gara apa namanya toko online. Iya kan? Kayak lu juga nggak pernah beli barang-barang barang-barang yang harganya mahal, tiba-tiba ini apa nih, kiriman apa lagi nih, kiriman apa lagi nih gitu kan, harganya murah-murah. Silvi nggak pernah beli yang sampai jutaan gitu. Dia mah untuk dijadikan istri yang menderita bagus saudara ya. Cuman tadi ya, karena kalau dia udah megang handphone gitu ya, tiba-tiba beli ini gitu ya, jadi terpancing. Itu juga ini loh. Tapi nggak selalu. Ya masih bisa direm lah. Iya. Ya. Itu untuk kado. Ada alibi. Ya selama dibutuhkan sih, kayak sekarang kan saya lagi coba pelihara beberapa burung pasangan saudara ya. Suka lah gitu. Terus akhirnya mau kasih yang terbaik lah, tempat makan yang bagus gitu kan ya. Ya otomatis beli di online dong. Kalau masuk saya mesti ke pasar burung cuma sekedar cari tempat makan burung dan lain sebagainya ya di online gitu ya. Harganya juga nggak seberapa. Tapi tentu dengan sesuai kebutuhan. Ya, yang nggak benar tuh kalau yang kalap gitu. Iya. Tapi pernah kan juga lu gara-gara diskon, pernah nggak? Enggak. Oh ini diskon nih beli. Enggak. Diskon nih beli. Puji Tuhannya enggak. Enggak gitu. Iya. Tapi kalau makanan ya, ini Kentucky lagi diskon 50%. Iya. Ya, jadi nah hal itu bagi saya juga itu patut direm juga. Nggak semuanya yang baik itu berguna buat kita, kata Paulus kan begitu. Kata Paulus ya, iya kan? Tapi kalau misalnya dia lagi diskon, lagi nggak kepengen ya nggak dibeli juga. Iya, jadi ya kita menahan ya, bisa mematikan daging lah. Tapi memuaskan daging ya, karena kita masih manusia hidup di bumi ya silahkan Bapak Ibu ya. Saya bukan tipe pendeta yang kita harus hidup menderita, hidup susah ya. Kita pokoknya harus mengencangkan ikat pinggang. Iya kalau hidup kita memang lagi berat ya. Dan kami pernah mengalami fase itu Bapak Ibu ya. Nah, fase perintisan gereja ini kita berat banget itu ya. Benar-benar hidup hanya mengandalkan Tuhan. Dan ingat nggak? Hampir kita jarang keluar kan. Sampai Sean dulu pernah bilang, kok Pak kita nggak pernah makan lagi kesini Pak gitu kan. Ya karena kita sedang menata diri gitu ya, mengencangkan ikat pinggang. Sampai ya pergi ke, ya kalau kita jarang ke mall untuk belanja, biasa ke factory outlet ya. Si Sean dulu waktu kecilnya sering, terus tiba-tiba masa itu nggak pernah beli baju, cuma lihat dong. Pak kok nggak pernah ke situ, apa tuh yang ada di pinggir jalan raya Serpong itu yang udah tutup sekarang ini kan? Premium. Iya, apalah namanya tuh. Ini kan berapa kali kan gitu. Kok kita nggak pernah ke situ lagi? Ya, malah hidup lagi susah gitu ya, lagi berat gitu ya. Nggak penting pula, nggak urgent gitu lah. Nah, tapi ketika sekarang kita berdua diberkati Tuhan, mulai sebagai pelayan perintisan sudah mulailah kebutuhan gereja bisa dicukupi, kita punya cicilan gereja yang cukup besar Tuhan siapkan. Nah kalau bisa ada space sedikit gitu loh, sehingga akhirnya kita bisa makan di tempat yang lebih baik, bisa ngajak anak-anak lebih beli apa gitu yang sesuai kemampuan kita, kan nggak salah juga, bener nggak? Iya, tapi jangan sering-sering lah. Ya enggak lah. Sering beli baju kan juga enggak gitu kan. Saudara, saya beli baju ini karena untuk konten, saudara. Jadi tanya Silvi, saya pernah nggak ajakin yuk kita beli baju buat ini enggak, nyaris nggak pernah, saudara. Ya, baju rata-rata saya dulu hanya dari jemaat. Biasanya kalau Natalan tuh ada yang ngasih baju ya, atau untuk kebutuhan, Pak nanti Natalan ini pakai baju merah atau baju hitam. Nah saya nggak punya, saya beli. Saya jarang beli baju. Boleh di cross check 15 tahun ini pernah nggak saya niat banget harus cari ini, nggak pernah. Nah, cuma karena kita punya channel YouTube ini, ya tentu kalau Bapak Ibu lihat saya pakai baju hitam mulu kan juga enak juga gitu ya. Jadi ya saya beli baju, tapi itu pun untuk pelayanan kalau bagi saya. Dan baju-baju itu tidak saya pakai di luar, dalam artian untuk gaya-gayaan, enggak, cuma buat konten aja supaya lebih bervariasi kan gitu. Benar nggak?
Yang gue omongin benar nggak? Iya. 15 tahun pernah lihat gue Edon Puji Tuhannya sih belum. minta jam khusus gitu? Nggak. Nggak pernah. Padahal jam gue suka sekali. Ya, ada nggak? Kalau ditanya Pak Seno, ada nggak punya mimpi pengen punya jam apa? Ada. Di otak saya ada sebenarnya. Tapi nggak akan saya buahi karena itu bagi saya logika saya bilang buat apa? Mahalnya minta ampun. Tapi kepengen saudara. Ya, tapi ya itulah nanti ada berkat Tuhan kalau memang Tuhan izinkan ya. Entah tiba-tiba turun dari langit kah? Tapi kalau saya niat beli enggak. Ya saya berusaha untuk mencontohkan kepada istri anak-anak bahwa semampu kita, meskipun kita mampu, tapi kalau tidak terlalu urgent, tidak berguna, tidak penting banget, ya tidak usah. Karena kita harus hidup mematikan daging tadi ya. Lebih baik kebutuhan primer dulu, dan kalaupun masih ada lebih, ya kita tolonglah ya beberapa rekan pelayan Tuhan di daerah-daerah dan lain sebagainya yang membutuhkan topangan berkat karena mereka lebih sulit daripada kita. Jadi Bapak Ibu yang selama ini hidupnya merasa berkelimpahan, ya coba direnungkan omongan kami berdua ini supaya juga tidak jadi batu sandungan gitu ya. Kadang-kadang kita niatnya tidak dosa, tidak salah, tapi jadi batu sandungan. Kok pendeta semuanya branded sih, ya itu jadi batu sandungan loh saudara ya. Nggak salah kalau kita mampu, cuman tadi ya jadi batu sandungan. Padahal jemaatnya ada yang susah tapi nggak pernah diberkatin, tapi pendetanya semuanya branded. Nah itu hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Jadi berkat. Terus juga nikmati hidupmu di dunia ini yang gak lama, cuma 70-80 tahun, dengan jangan juga terlalu ngirit gitu ya, sampai nabung di depositonya sampai nilainya gede-gede tapi hidupnya susah dan gak pernah jadi berkat, anak-anaknya gak pernah sukacita, ya juga buat apa bagi saya ya. Jadi selama hidup ya nikmatin, syukurin, kalau ada berkat sisa ya silahkan dinikmati, dan terlebih yang paling penting bisa jadi berkat buat orang lain, karena hidup kita diberkati untuk memberkati. Gitu aja. Ya, saya Pak Se, Silvi, undur diri. God bless you. berkati.